Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa makan sayur dan buah dan vitaminnya ya, biar kita sehat terus. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dong. Coba, apakah kalian pernah mendengar musik? Atau kalian pernah memainkan alat musik? Atau di antara kalian ada yang bisa main alat musik? Lalu, bagaimana bunyi bisa terdengar oleh kita? Bagaimana ya musik itu kok bisa didengar oleh kita? Bagaimana? Penasaran? Ayo kita cari tahu. Bunyi. Nah, jadi bunyi itu apa ya? Bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Bunyi ada yang terdengar melengking seperti jeritan, ada bunyi yang terdengar pelan-pelan atau rendah seperti bisik-bisik. Ada bunyi yang kuat seperti bom, ada yang lemah seperti bisikan. Tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansinya. Hah? Apa itu? Kita bahas satu persatu. Frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi. Disebut frekuensi. Semakin banyak getarannya, semakin besar frekuensinya. Akibatnya bunyi terdengar semakin tinggi. Nah, frekuensi dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apa itu ya? Ayo kita bahas lagi satu-satu. Infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyinya sangat rendah, sehingga manusia atau kita tidak dapat mendengarnya. Hewan yang dapat mendengar bunyi ini adalah jangkrik. Ada anjing dan ada gajah. Nah, ini adalah hewan-hewan yang dapat mendengar suara yang sangat kecil. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, audiosonik ini dapat didengar oleh kita, manusia, kemudian oleh lumba-lumba, dan anjing juga dapat mendengarnya. Wow. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ini karena terlalu besar. Yang dapat mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar frekuensi antara 20 sampai 20.000 lebih. Jadi ia bisa audiosonik, bisa juga ultrasonik. Kelelawar dan lumba-lumba memantulkan bunyi untuk mencari makan. Manfaat lain gelombang ultrasonik. Pada zaman sekarang, ultrasonik dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai apa? Hayo. Sebagai USG, ultrasonografi, untuk mengetahui janin atau calon bayi di dalam perut ibu. Kemudian gelombang ultrasonik juga bisa dipakai untuk kapal selam pada alat sonarnya untuk mengetahui kedalaman laut dan posisi kapal selam. Wah, hebat ya. Dan ini nih yang sering kalian pakai sehari-hari. Gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan dalam sensor parkir mobil. Yang kalau misalnya mobilnya mau menabrak sesuatu, yang bagian belakang itu kan suka bunyi ya. Nah, itu memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sekarang kita ke amplitudo. Apa itu amplitudo? Kuat lemahnya bunyi tergantung pada simpangan getarannya. Maksudnya gimana, Bu? Amplitudo adalah kuat lemahnya suatu bunyi. Makin besar amplitudonya, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Pernah nonton TV? Pernah mendengarkan radio atau musik? Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, biasanya kamu akan menambahkan atau mengurangi volume kan? Nah, tombol volume pada remote kamu itu berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo.
Ada yang dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Kekuatan bunyi bisa diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel masih aman didengar oleh manusia. Tapi jika sudah di atas 120 desibel dan didengarkan dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan kerusakan pada telinga dan dapat menyebabkan ketulian. Pernahkah kalian melihat pesawat terbang lepas landas? Bagaimana bunyinya? Terdengar sangat keras, bukan? Kekuatannya mencapai 120 desibel. Oleh sebab itu, petugas yang bekerja di lintasan pesawat selalu memakai penutup telinga. Kemudian yang ketiga ada resonansi. Saat terjadi petir, pernahkah kamu mendapati kaca jendela bergetar? Mengapa bisa terjadi? Kan petir jaraknya jauh dari rumahmu. Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara bergetar menyebabkan kaca di rumahmu ikut bergetar. Gejala ini disebut resonansi. Jadi, resonansi adalah getaran yang menimbulkan bunyi. Nah, seperti ini ya, petir ya. Nah, atau resonansi juga terjadi di alat musik seperti gamelan, gendang, rebana, drum. Jika kita pukul alat musik tersebut, alat musik akan terdengar dan mengeluarkan bunyi. Betul ya, kalau gendang kita pukul, drum kita pukul, benda ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pada alat musik petik dan gesek seperti gitar dan biola, jika kita petik atau gesek, udara di dalam musik akan bergetar dan menyebabkan terjadinya bunyi. Selain manfaat, ada juga resonansi yang menyebabkan kerugian. Misalnya, ayo ada yang bisa menebak? Nah, ini dia bunyi ledakan bom. Dapat memecahkan kaca di sekitarnya walaupun tidak terkena bom langsung. Tapi suaranya dan getarannya dapat menyebabkan daerah di sekitarnya ikut rusak. Dan ini, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan di sekitarnya. Bagaimana tentang bunyi? Sudah paham? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke sumber bunyi. Bunyi itu berasal dari mana ya? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dari mana sajakah bunyi itu berasal? Pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara yang rendah. Kalian boleh coba ya. Kalian boleh coba teriak, kalian boleh coba merendahkan suara kalian. Sambil coba pegang bagian leher kalian. Apakah leher kalian ikut bergetar ketika kalian berbicara? Kemudian ada garpu tala. Ini bukan garpu untuk makan ya. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi dengan cara mengetukkan garpu tala ke tempat yang keras. Kemudian ada alat musik tentunya. Misalnya gitar, jika dipetik akan mengeluarkan bunyi. Siapa di sini yang bisa main gitar? Suling juga akan mengeluarkan suara jika ditiup. Drum akan mengeluarkan suara ketika dipukul. Kemudian mesin bermotor. Bunyi kendaraan dari motor dan mobil ketika dinyalakan, beberapa logam mesin akan saling bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi dapat merambat. Nah, bagaimana caranya bunyi merambat lalu sampai ke telinga kita sehingga kita bisa menebak suara apa itu? Pertama, bunyi dapat merambat melalui udara. Apakah kalian bisa mendengar suara ibu? Getaran dari suara dan sumber bunyi akan menyebabkan molekul udara bergetar. Lalu, molekul itu akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga, sehingga kita dapat mendengar. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Coba letakkan telingamu di atas meja, lalu ketuk meja menggunakan jarimu. Apakah kamu mendengar suara ketukanmu dengan keras?
Atau lewat percobaan seperti di gambar ini. Apakah kamu pernah mencoba menggunakan kaleng, benang, lalu kaleng lagi, kemudian kalian berbicara menggunakan kaleng ini? Pasti suaramu akan terdengar oleh temanmu. Karena bunyi dapat merambat melalui ini, benda padat. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Batu yang kita lempar ke air akan terdengar bunyinya. Berarti bunyi dapat merambat melalui benda cair. Apakah kalian pernah berenang? Ketika kalian sedang berenang, apakah kalian bisa mendengar suara orang di sekitarmu? Betul sekali. Pasti bisa dong. Karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Boleh ya, komen di bawah atau langsung bertanya ke ibu. Sekarang, latihan hari ini. Kerjakan langsung di buku paketmu atau boleh di buku tulis jawabannya saja ya. Ayo jawab halaman 13 nomor 1 sampai 5 dan ayo jawab halaman 19 nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa absen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.